Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Akbar dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Sultan Iskandar Muda, kisah sang pemimpin terbesar Kesultanan Aceh. Profil dan biografi Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dilahirkan di Banda Aceh, Darussalam, Kesultanan Aceh pada tahun 1590. Nama asli Sultan Iskandar Muda yaitu Perkasa Alam. Dilihat dari garis keturunannya, Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan dari Sultan Aliuddin Al-Qanhor, penguasa dari Kesultanan Aceh yang berkuasa pada tahun 1537 hingga 1571. Ibu Sultan Iskandar Muda bernama Putri Raja Indra Bangsa, sementara ayahnya bernama Sultan Masyur Syah. Ketika mereka menikah, upacara pernikahannya dilakukan secara besar-besaran seperti yang diketahui sebelumnya di masa kecil. Sultan Iskandar Muda dikenal dengan nama Perkasa Alam. Ini lahir dan besar di lingkungan istana Kesultanan Aceh. Di usia muda, Sultan Iskandar Muda belajar mengenai agama kepada seorang ulama yang berasal dari Baitul Muqdis. Ulama tersebut bernama Tengku di Bitai yang dikenal sangat ahli di bidang ilmu falak dan filsafat. Sultan Iskandar Muda juga belajar kepada beberapa ulama paling berpengaruh yang berasal dari Mekah serta Gujarat, India. Ulama tersebut yaitu Syekh Abdul Qadir Ibnu Jahar, Syekh Muhammad Jailani bin Hasan Ar-Romli yang berasal dari Gujarat, India, serta Syekh Muhammad Zabani yang berasal dari Mekah, Arab Saudi. Istri Sultan Iskandar Muda bernama Putrotpang. Ia merupakan seorang putri dari Kesultanan Pahang yang berada di wilayah Malaysia. Dikatakan bahwa Sultan Iskandar Muda membangun gunungan untuk mengobati kesedihan istrinya yang selalu rindu akan kampung halamannya di Pahang. Dari pernikahannya dengan Putrapang, Sultan Iskandar Muda memiliki anak bernama Sultanah Saifuddin dan Mourah Pupok. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda naik tahta sebagai Sultan Kerajaan Aceh menggantikan Sultan Ali Riayat Syah yang mangkat. Dikutip dari buku Agama dan Perubahan Sosial 2001 yang ditulis oleh Joko Surjo, disebutkan pada masa kepemimpinan Sultan Ali Riayat Syah, Kesultanan Aceh mengalami kekacauan internal serta ancaman dari bangsa Portugis. Disitulah Sultan Iskandar Muda yang kala itu masih dikenal dengan nama Perkasa Alam melancarkan perlawanan terhadap Sultan Ali Riayat Syah. Namun perlawanan tersebut gagal dan Perkasa Alam kemudian dipenjara. Perkasa Alam yang kala itu dipenjara kemudian menawarkan Sultan Ali Riayat Syah bahwa jika diizinkan memiliki sedikit pasukan serta senjata, yang meyakinkan Sultan Ali Riayat Syah niscaya dapat mengusir Portugis dari tanah Aceh. Pada masa itu tekanan Portugis sangat kuat untuk mendapat menguasai Aceh serta jalur perdagangan Malaka. Sultan Ali Riayat Syah kemudian menerima tawaran dari Perkasa Alam jalannya perjuangan Sultan Iskandar Muda, dimulai dari berbekal sedikit pasukan dan senjata yang diberikan oleh Sultan Ali Riayat Syah. Perkasa Alam dapat mengusir Portugis dari tanah Aceh, di mana hal itu terjadi pada tahun 1606. Hal inilah yang kemudian membuat Perkasa Alam atau Sultan Iskandar Muda kemudian disegani oleh Inggris serta Belanda. Pada tahun 1607, Perkasa Alam atau Sultan Iskandar Muda kemudian naik sebagai Sultan Aceh menggantikan Sultan Riayat Syah yang mangkat. Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai orang pemberani serta cakap pada ulama. Adapun langkah-langkah Sultan Iskandar Muda dapat memperkokoh posisi dan kekuatannya di Kesultanan Aceh itu dengan merangkul negeri-negeri di sekitar Kesultanan Aceh serta memulai pelabuhan yang berada di sekitar Selat Malaka. Semua ini dilakukan agar tidak mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa asing seperti bangsa Portugis, Inggris, serta Belanda, seperti dikutip dari buku Aceh sepanjang abad 1981 yang ditulis oleh Muhammad Said. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Kebijakan ketat diterapkan oleh Sultan Iskandar Muda di bidang perdagangan serta ekonomi. Bandar dagang utama juga dibangun di Aceh kala itu, serta Sultan Iskandar Muda juga mengontrol harga pasaran hasil bumi dan juga mengontrol pergerakan orang-orang asing yang berada di wilayah Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh melakukan penaklukan daerah di sekitar Pulau Sumatera hingga berhasil menguasai hampir sebagian besar Pulau Sumatera kala itu. Wilayah Kerajaan Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda diperluas bahkan sampai menguasai wilayah Semenanjung Malaya, Malaysia.
serta Malaka, Pahang, Johor, Perak, hingga sampai ke petani Thailand. Kesultanan Aceh juga dikenal memiliki angkatan laut yang sangat tangguh yang terdiri dari ratusan kapal perang yang dilengkapi dengan meriam. Angkatan daratnya pun tidak kalah tangguh. Kesultanan Aceh kala itu bahkan puluhan ribu prajurit, ratusan pasukan gajah, serta pasukan berkuda. Kekuatan militer Kesultanan Aceh ini Portugis kala itu mengalami kekalahan dalam berbagai pertempuran. Hubungan Kesultanan Aceh dan negara di Eropa. Belanda yang kala itu juga ingin menguasai Selat Malaka mengalihkan perhatiannya ke Jawa serta Maluku dan menghormati Kesultanan Aceh. Inggris bahkan menaruh hormat kepada Sultan Iskandar Muda yang kalah itu sebagai rekan dagang Kesultanan Aceh. Raja Inggris kala itu bernama Raja James I bahkan mengirimkan hadiah kepada Sultan Iskandar Muda berupa sebuah meriam. Meriam tersebut kemudian dinamakan sebagai meriam Raja James yang hingga kini masih terawat. Meriam tersebut kini menjadi salah satu benda peninggalan Sultan Iskandar Muda, dan Kesultanan Aceh salah satu peninggalan lainnya dari Kesultanan Aceh itu Masjid Baitur Rahman yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Prancis sendiri menaruh hormat kepada Sultan Iskandar Muda dan Kesultanan Aceh. Mereka bahkan mengirimkan utusan Raja Prancis yang turut serta mengirim hadiah berupa cermin yang sangat indah, namun cermin tersebut pecah dalam perjalanan. Meskipun begitu, Sultan Iskandar Muda tetap senang hati menerima hadiah serpihan kaca cermin tersebut. Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda juga memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Sultan Turki yang kala itu bernama Sultan Ahmed I bahkan mengirim sebuah meriam sebagai hadiah atas kunjungan wakil dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Utsmaniyah bahkan mengirimkan beberapa orangnya mengajari Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu militer. Sultan Iskandar Muda wafat. Setelah perang besar melawan Portugis berakhir, kondisi kesehatan Sultan Iskandar Muda memburuk. Sultan Iskandar Muda akhirnya wafat pada usia 43 tahun, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1636. Ia kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Sultan Aceh Kandang 7, Banda Aceh. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Iskandar Muda. Namanya juga bahkan diabdikan sebagai nama bandar udara di Aceh serta beberapa nama jalan di Indonesia. Sultan Iskandar Muda merupakan penguasa Kesultanan Aceh besar dan paling terkenal dalam sejarah Kerajaan Aceh. Dia bahkan sanggup membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di Sumatera serta di Malaka. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Namun ia tidak sanggup membawa kembali kejayaan Kesultanan Aceh saat Sultan Iskandar Muda berkuasa. Artikel ini diambil dari biografi.com. Sila bahan referensi mohon cantumkan sumber.